Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi obrolan agraria nih. Di kali ini kita kedatangan dari calon anggota DPR RI Dapil 10 Pangandaran, Ciamis, Banjar, dan Kuningan. Ini dia sosoknya sebagai calon Pak. Ini coba dulu nih. Gorengnya panas. Panas begini. Kopi dulu. Ngobrol santai. Panas. Kopi ya. Namang Kang. Alhamdulillah, ini ada kebetulan nih lagi ngobrol-ngobrol tentang permasalahan petani. Ini kedatangan Pak Isdam. Pak Idam ini kan mau mencalonkan nih. Oh, iya. 10 katanya ya. Apa yang mau dilakukan kalau jadi ke depan? Karena kan kita banyak masalah. Seringkali pemilu ini bukan sekali dua kali, udah lama. Tapi perubahan di desa masih tetap ada DPR, nggak ada DPR, ada bupati, nggak ada bupati. Kehidupan masyarakat kayaknya nggak ada perubahan, dan mungkin ada ke depan terobosan apa untuk menjadi DPR ke depan, karena kan selama ini seolah-olah tidak berpengaruh. Ada DPR, ada presiden terhadap kehidupan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Ya, tapi begini Kang Yud, saya kira salah satu cara terbaik untuk mengubah kehidupan masyarakat, termasuk apa yang dialami petani, itu sebenarnya melalui jalur politik. Karena hampir semua sendi kehidupan kita itu ditentukan oleh politik. Misalnya panas nih, itu karena politik bisa kehilangan tanah karena hanya ditandatangani oleh seorang pejabat yang kemudian mengklaim bahwa wilayah Pak Anas ini nggak bisa digarap karena masuk kawasan hutan. Nah itu kan politik itu. Jadi saya kira disitulah pentingnya ada representasi atau perwakilan kita untuk masuk ke jalur politik atau di dalam gerakan politik. Tetapi tentu harus kembali kepada siapa orangnya. Nah, mungkin selama ini yang kita hadapi, orang-orang yang kita dukung itu orang-orang yang sebenarnya tidak setiap hari, tidak hadir di dalam kehidupan kaum petani, sehingga nggak mengerti apa yang dialami oleh petani kita. Jadi mengatasnamakan petani saja. Nah memang kalau kita lihat sekarang, representasi kaum pergerakan tani itu sangat minim di DPR RI. Nah itu tercermin dari berbagai macam keputusan politik, termasuk kebijakan. Misalnya sekarang ini situasi harga pangan sangat melonjak, terutama beras, telur. Nah tentu kalau ada perwakilan petani kita itu bisa menyuarakan bahwa harga-harga itu sangat memberati kehidupan petani, termasuk juga urusan yang selama ini diurus oleh Kang Yodi, Kang Riki, dan Kang Anas terkait dengan pertanahan atau reforma agraria. Nah, saya kira ke depan ini memang perlu nih petani-petani kita ada orang yang kemudian secara lantang bisa menyuarakan agenda reforma agraria di parlemen, karena harus diakui bahwa posisi anggota DPR itu sangat penting, karena dia yang menentukan budgetingnya, anggarannya, dia yang menentukan undang-undangnya, termasuk dia yang mengontrol apakah pemerintah atau eksekutif ini mau melaksanakan atau tidak melaksanakan. Jadi ini sangat urgent kedudukan anggota DPR, terutama bagi kehidupan petani kita. Tuh penting mana sebenarnya. Jadi ayat perwakilan anggota DPR baik di daerah, provinsi sampai pusat itu penting. Tapi kan kalau ngomong cita-cita, ngomong apa janji-janji banyak ya. Setiap calon itu pasti janjinya bagus, seolah-olah dekat dengan rakyat. Tapi kan selama ini Pak Idam, apa yang telah dilakukan? Karena kan udah jadi anggota DPR pastilah. Karena kan selama ini banyak kita para petani itu
banyak dengan kebijakan-kebijakan presiden yang tidak pro terhadap petani atau masyarakat miskin. Sementara kita demo usiknya setiap kali demo KDPR, soalnya DPR teh lawannya masyarakat padahal wakil rakyatnya. Pantas teh DPR di demo. Pantas banget. Kan DPR teh wakil orang, tapi di demo berarti kan bertolak belakang aja kepentingan rakyatnya nu diwakilina. Mudah-mudahan Pak Irsad ini benar-benar membela apa yang diperjuangkan para petani. Sebenarnya Indonesia itu sudah sangat swasembada pangannya sudah mandiri, tidak perlu impor beras, kalau petaninya itu benar-benar disupport, didukung dan dukungan dari anggota dewan. Yang menentukan kebijakan adalah dewan. Betul. Terutama kebijakan persoalan tanahnya. Sehebat apapun teknologi pertanian, lamun eueuh tanahna, moal bisa digantung di nasional sebenarnya. Jadi kudu dipelakeun tanah. Sebenarnya sudah kaya-kaya kalau pemerintah itu adil memberikan garapan-garapannya itu bukan kepada pengusaha asing tapi kepada masyarakat sendiri. Kaya-kaya sebenarnya masyarakat. Dan petani itu adalah pekerja keras, bukan. Jadi memang saya kira hal yang sangat penting ke depan itu satu memastikan petani kita punya tanah karena itu sebagai modal dan basic untuk kemudian Indonesia ini membangun. Jadi kalau mau bicara tentang kedaulatan